Assalamualaikum. Ya, kita lanjut ke pati ya, amilum atau disebut juga dengan pati atau disebut juga dengan tepung. Ya. Yang pertama kita akan masuk ke amilomyces. Apa itu amilomyces? Amilomyces adalah tepung jagung. Klasifikasinya yaitu kingdom Plantae, superdivisi Spermatophyta, kemudian divisinya Magnoliophyta, kelasnya Monocotyledon, subkelasnya Commanilidae, ordo Poales, familinya Poaceae atau suku rumput-rumputan. Genusnya Z, spesiesnya Zeamycin, ya. Gambar amilomyces berdasarkan mikroskopis, pengambilan gambar secara mikroskopis, yaitu jenisnya tunggal, bentuknya bulat, letaknya menggerombol, hilusnya terdapat celah dan bentuknya konsentris ya, hilusnya konsentris. Lamelanya tampak. Kemudian lanjut cara memperoleh pati jagung. Jagung dikupas dan dibersihkan, kemudian diambil daging jagungnya, ditumbuk, ditambah air, diendapkan, kemudian dikeringkan, dan di oven. Yang kedua adalah amilum oryzae, ya. Amilum oryzae atau disebut juga dengan tepung beras. Klasifikasinya yaitu kingdom tumbuhan Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledon, ordonya Gramineles, famili Graminae, genusnya Oryza, spesiesnya Oryza sativa. Gambar amilum oryzae berdasarkan mikroskopis ya, dilihat secara mikroskop, yaitu jenisnya majemuk, kemudian bentuknya poligonal, letaknya menggerombol, hilusnya tidak tampak, lamela tidak tampak, kemudian zat berkhasiat utamanya yaitu amilosa, amilopektin, air, dan abu. Kemudian cara memperoleh pati beras ya. Beras digiling dengan mesin penggiling ya. Tambahkan air, kemudian diendapkan. Setelah diendapkan disaring. Nah, endapan hasil penggilingan itu dikeringkan dengan menggunakan oven. Mungkin dari ibu kalian atau nenek kalian itu ada yang membuat tepung beras sendiri, gitu ya. Kemudian lanjut ke amilum tritici atau pati gandum. Tanaman asalnya yaitu Triticum vulgar Phil atau Triticum aestivum Linn. Familianya yaitu Poaceae atau Graminae. Bahannya dari pati dari biji Triticum vulgar Phil. Tempat tumbuhnya Australia, Asia Barat, Eropa, Amerika. Kemudian isinya yaitu amilosa, amilopektin, air, dan abu. Bentuknya bulat atau seperti lensa. Hilusnya titik atau garis. Amilum tunggal atau monodelphus. Lamelanya tidak jelas. Yang spesifik yaitu bulat kecil di sekelilingnya. Gunanya itu sebagai bahan penolong dari sediaan obat. Kemudian klasifikasi gandum yaitu kerajaannya termasuk dalam Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Triticum, spesiesnya yaitu Triticum aestivum Linn. Penampakan gambarnya secara mikroskopis bisa dilihat ya. Tadi lamelanya tidak jelas, sebenarnya tidak ada ya, lamela itu titik di tengahnya, itu tidak jelas. Nah,
sekarang ciri-ciri tanaman poaceae atau gramine. Yang pertama itu berbatang ruas-ruas. Contohnya tadi ya, jagung, padi, gitu ya. Kemudian bunganya tidak bermahkota, berupa bulir dengan penyerbukan dibantu angin. Yang ketiga yaitu daun berbentuk pita dengan tulang daun sejajar dan melekat langsung pada batang, yaitu di tiap ruas batangnya. Yang keempat, Amylum manihot. Sudah tahu ya? Amylum manihot yaitu pati singkong. Tanaman asalnya yaitu Manihot utilissima. Familinya yaitu Euphorbiaceae. Bahannya yaitu pati yang diperoleh dari umbi akar. Umbi akar ya, tempat tumbuhnya itu banyak ditemukan di Indonesia sebagai bahan makanan pokok dari Indonesia. Kemudian isinya yaitu amilosa, amilopektin, air, dan abu. Bentuknya bulat, ada yang rompang, ya. Kemudian hilusnya sentris berupa titik atau dapat berupa huruf Y. Amilumnya tunggal atau menggerombol, monoadelphus sampai triadelphus. Lamelanya tak jelas. Fungsinya yaitu bahan penolong atau bahan tambahan dari sediaan-sediaan obat. Klasifikasi singkong yaitu kingdomnya atau kerajaannya yaitu plantae atau tumbuh-tumbuhan. Divisinya yaitu spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Subdivisinya yaitu angiospermae atau berbiji tertutup. Kelasnya yaitu dicotyledon atau biji berkeping 2. Ordo Euphorbiales, familinya Euphorbiaceae, genusnya Manihot, spesiesnya Manihot utilissima. Ini gambar berdasarkan mikroskopis ya. Bisa dilihat. Misalkan kita tidak ada pandemi, kita bisa bertemu langsung, kemudian kita bisa praktek secara mikroskopis maupun praktek identifikasi amylum, gitu ya. Nah, sekarang ciri-ciri tanaman Euphorbiaceae. Yang pertama adalah bila dilukai akan mengeluarkan getah berwarna putih. Bunga uniseksualis, yaitu bunga jantan, berada di bawah bunga betina, atau dalam satu pohon itu ada dua bunga jantan dan bunga betina. Kemudian yang ketiga adalah stigma bercabang 3. Yang kelima adalah Amylum marante atau pati Garut. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, subdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Monocotyl, subkelasnya Comelinidae, ordo Zingiberales, familia Marantaceae, genus Marante, spesiesnya Maranta arundinacea. Ya. Maranta arundinacea, gitu ya. Nah, ciri-ciri familia Marantaceae yaitu terna parenia, kemudian daun dalam 2 baris. Helaian bulat telur memanjang atau jorok. Tulang daun menyirip. Hiasan bunga dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Buahnya buah kendaka yang pecah, biji dengan banyak endosperm. Nah, ini gambar Amylum marante. Bentuknya elisproidus atau bulat panjang tak simetris. Hilusnya letak eksentris, terletak pada ujung yang melebar berupa titik atau huruf V. Amylum tunggal atau menggerombol, monoadelphus sampai triadelphus. Kemudian lamelanya jelas ya, ada dan jelas titik tengah lamela itu. Amylum solani ya. Sekarang kita masuk ke Amylum solani atau pati kentang. Nama tanaman asalnya yaitu Solanum tuberosum Linn. Keluarganya yaitu Solanaceae. Zat berkhasiat utamanya yaitu amilosa dan amilopektin.
Penggunaan bahan penolong bahan sediaan obat ya fungsinya. Pemberiannya serbuk halus, warna putih, tidak berbau. Bahan yang digunakan adalah pati yang diperoleh dari ubi kentangnya. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Nah, sekarang tadi udah dijelaskan monokotiledon itu apa. Nah, ini pengertian dari monokotiledon yaitu jenis tumbuhan tingkat tinggi yang berbiji atau berkeping satu. Ciri-cirinya yang pertama, akar serabut, kemudian tulang daun melengkung atau sejajar, mempunyai tudung akar, tidak mempunyai kambium, umumnya bunga kelipatan 3, akarnya tidak dapat membesar, ya, monokotiledon. Nah, contoh-contohnya adalah rumput-rumputan, gramine, jagung, padi, pinang-pinangan, palma, kelapa, sagu, gitu ya. Kemudian ada pisang-pisangan, musase, contohnya adalah pisang raja, pisang ambon, anggrek-anggrek atau orchidase, contohnya adalah anggrek, vanili. Nah, kemudian empon-empon atau jahe-jahean yaitu zingiberase, contohnya adalah jahe, kencur, kunir, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai amilosa. Tadi udah disinggung ya, zat berkhasiat utamanya atau isi dari amilum yaitu amilosa. Apa sih amilosa? Amilosa ini adalah suatu polimer linier dari alfa-D-glukosa yang dihubungkan dengan 1,4 alfa. Alfa-D-glukosa yang dihubungkan dengan 1,4 alfa ya. Alfa-D-glukosa ini alfa. Dalam satu molekul amilosa terdapat 250 satuan glukosa atau lebih. Amilosa membentuk senyawa kompleks berwarna biru dengan iodium. Nah, warna ini merupakan uji untuk mengidentifikasi adanya pati ya. Nah, kalau tidak ada PJJ kita bisa praktikum. Kemudian amilopektin. Nah, ini isinya tadi amilum dan amilopektin. Bedanya apa dengan amilosa? Nah, ini amilopektin itu molekul amilopektin lebih besar dari amilosa. Strukturnya bercabang. Rantai utama mengandung alfa-D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 alfa dan tiap molekul glukosa pada titik percabangan dihubungkan dengan ikatan 1,6 alfa. Ya, jadi percabangannya dihubungkan dengan 1,6 alfa. Seperti itu ya. Jadi amilopektin percabangannya lebih banyak. Nah, sekarang apa itu kadar abu? Abu tadi dalam tepung orize ada ya abu, air, dan amilopektin, amilosa. Nah, sekarang abu. Kadar abu sendiri apa? Abu itu sendiri apa? Nah, abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat merupakan dua macam garam, yaitu yang pertama garam-garam organik, misalnya garam dari asam malat, oksalat, asetat, pektat, dan lain-lain. Yang kedua adalah garam-garam anorganik, misalnya fosfat, karbonat, klorid, sulfat nitrat, dan logam alkali. Kemudian lanjutannya, nah ini untuk menentukan kadar abu itu digunakan bertujuan untuk satu ya, menentukan baik tidaknya suatu pengolahan. Nah, caranya dalam penggilingan gandum, misalnya apabila masih banyak katul atau lembaga yang terikut, maka tepung gandum tersebut akan memiliki kadar abu yang tinggi. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis bahan yang digunakan. Penentuan kadar abu dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan buah yang digunakan dalam marmalade atau jelly.
Kandungan abu juga dapat dipakai untuk menentukan atau membedakan fruit vinegar yang asli atau sintesis. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan parameter nilai gizi pada bahan makanan. Nah ini ya, adanya kandungan abu yang tidak larut dalam asam yang cukup tinggi menunjukkan adanya pasir atau kotoran lain. Itu, jadi manfaatnya ada 3 ya. Nah, kemudian di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tuliskan cara memperoleh. Yang satu adalah pati ketela atau amilum manihot, kemudian yang kedua pati kentang atau amilum solanum, yang ketiga adalah pati gandum atau amilum tritisi, yang keempat adalah pati garut atau amilum marante. Tadi di depan sudah Ibu berikan contoh-contoh cara memperoleh pati beras dan pati jagung. Tapi langkah-langkahnya itu tidak sama dengan tugas yang Ibu berikan ini ya. Tidak pasti sama, ada yang berbeda karena jenis patinya juga berbeda. Jadi kalian bisa mencari sumber-sumbernya dari internet atau dari buku lain, bisa kalian dapatkan. Nah, tugas ditulis pada buku, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp atau email. Nah, pengumpulan paling lambat yaitu Selasa hari ini ya, 13 Oktober 2020 pukul 24 atau pukul 12 malam ini ya. Nah, jika dari kalian itu ada yang kesulitan atau ada yang terkendala suatu hal, misal kuota atau sinyal atau tidak bisa mengirimkan pada saat itu juga, langsung menghubungi Ibu untuk meminta waktu dispensasi. Seperti itu. Jadi ada kewajiban bagi kalian untuk mengerjakan. Ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan kembali untuk menuliskan absen kalian di kolom komentar, kemudian tanyakan bila ada yang perlu ditanyakan, ditulis juga di kolom komentar. Nanti jawaban akan Ibu berikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian Ibu ingatkan kembali untuk menjaga kesehatan kalian. Di masa pandemi ini sangat rentan sekali kesehatan kita, maka dari itu tetap juga patuhi protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker dimanapun berada, kemudian menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan setelah atau sebelum melakukan suatu aktivitas, kemudian hindari tempat-tempat berkerumun dan jaga jarak bila memang kondisi tidak memungkinkan. Jangan lupa untuk selalu makan yang bergizi dan teratur. Demikian pembahasan materi untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu akan menutup pembelajaran ini dengan doa ya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini mempunyai banyak manfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.